Halo semuanya, liburan Natal dan Tahun Baru akan segera tiba. Nah, buat kalian yang masih bingung mau kemana liburan akhir tahun nanti, ini aku ada rekomendasi menarik buat liburan akhir tahun bareng teman-teman ataupun keluarga. Jadi, simak videonya sampai selesai karena di akhir video aku akan berikan informasi detail tentang harga dan semuanya. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini aku lagi ada di Dermaga 16 Marina Ancol. Dan hari ini mau jalan-jalan ke Pulau Seribu. Udah lama banget ya rasanya kita nggak jalan-jalan ke Pulau Seribu lewat sini. Biasa kan dulu lewatnya tuh ojek kapal di Angke gitu ya. Dan hari ini agak mendung, tapi mudah-mudahan cerah. Dan kita mau explore ada apa saja di Pulau Seribu yang baru ini. Katanya ada laguna keren gitu di Desa Laguna. Nah, kita mau ke sana. Oke, terus videonya. Dan ini ketentuan-ketentuan yang harus kalian patuhi ketika mau ke Pulau Seribu, teman-teman. Dilarang membawa miras atau narkoba. Dilarang merokok dalam perjalanan. Bagasi barang bawaan lebih dari 10 kg akan biaya serta bel tercantum. Nah, itulah kalian bisa baca sendiri ya. Dan ini kapal-kapalnya teman-teman yang buat untuk ke Pulau Seribu. Mana helikopter? Oh iya tuh. Rumah kita mau Pak Sutarna. boarding ke kapal teman-teman. Nah, kita sudah jalan meninggalkan dermaga 17. Akhirnya sampai di Desa Laguna teman-teman, dan tempatnya asik banget ini. Di sana itu ada homestay-homestaynya, ada resortnya. Nah, ini kita baru sampai di Desa Lagunanya teman-teman. Dan di sini itu konsepnya mirip banget dengan yang ada di Pulau Macan. Jadi emang sengaja dibuat pulau resort gitu. Dan di sana masih ada hutan-hutan bakau yang sengaja ditanam sepertinya. Dan ini sudah mulai bertumbuh dan sudah mulai akar-akarnya sudah mulai mencengkeram gitu.
Semoga saja makin banyak hutan tembakunya ya, supaya pulau ini terlindung dari abrasi. Nah, halo teman-teman, sekarang aku lagi ada di Desa Laguna. Ini satu pulau kecil gitu yang dikelola untuk pariwisata. Dan di desa ini, ada di pulau ini, Desa Laguna itu nama brandnya ya. Dan di pulau ini itu menyajikan pesona tersendiri lah buat teman-teman yang pengen main di sini. Tempatnya asik, ada hut gitu, ada pondokan-pondokan, ada juga glamping, ada tenda-tenda juga. Silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Tadi saya udah diajak jalan-jalan sama manajer operasionalnya. Dan kita lagi mau menuju ke hut kita. Ada di Sunrise Hut. Nah ini teman-teman, ini adalah salah satu hut yang ada di Desa Laguna ini. Dan ini itu isinya 4 orang, ini Sunrise Hut. Dan hut ini atau pondokan ini dibangun dari kayu-kayu hanyut yang masuk ke sini untuk dikumpulin, dibangun menjadi pondokan ini. Dan di sini tuh view-nya bagus banget kalau pagi, karena bisa langsung lihat sunrise. Asik banget ya. Bisa turun, bisa berenang-berenang di situ. Nah, dengan suaranya itu. Bisa turun, bisa berenang-berenang di sini, dan kalau pagi sunrise di sini tuh cakep banget. Supaya kita lihat ya, semoga saja cuacanya bagus. Kita membersihkan pulau ini dari tahun 2021 Oktober. Sebelumnya memanage Pulau Macan dari tahun 2006, tapi tahun 2020 itu kita udah pisah. Jadi kita dapat pulau ini, kita kelola lagi dari nol lagi. Kita di sini ada 9 orang dan 2 kucing. Namanya siapa kucingnya? Kucingnya Bobot dan Tatak. Ada? Ada. Laki 2. Hai Bobot. Ini toilet kedua kita ya. Ini kita bangun 80% dari kayu hanyut yang kita kumpulkan di sini. Termasuk bambu-bambunya semuanya. Kayu hanyut Iya, yang hadir di sini. Kayak hanyutan gitu. Sampah. Karena untuk air bisa dilihat di atas itu ada 4 tangki. Kita menggunakan 2 tangki air bersih yang kita datangkan dari pulau lain, karena di sini kita pulaunya kecil ya, nggak menghasilkan air. Jadi harus seefisien mungkin pemakaian air. Dan 2 tangki lagi itu air asin. Air asin kita gunakan untuk flush toiletnya. Dan kita menggunakan kalau males jalan keterlaluan. Ini kita dapat penjelasan. medium glamping. Ini medium glamping, kapasitas 2 orang. Mungkin Pak Agus kemarin belum bertingkat nih di sini. Jadi setelah Pak Agus kesini kemarin Desember, langsung kita naikin semuanya. Jadi semua tenda glamping kita di atas deck. Oh tadi di bawah? Tadinya di bawah. Jadi lebih Kalau enak. hujan Soalnya nggak ada ini ya. kalau di bawah jadi tamu kayaknya kayak tidur di atas air katanya. Soalnya kedengaran ombak kan. Karena Iya. ombak hanya dari sebelah utara. Makanya lantainya beda-beda. Nah itu udah konsep kita, soalnya kita konsepnya kan eco ya. Jadi lebih hemat ya Pak ya. Tadi di dalam gitu kan, terus coba di luar om saya kaget. Ini bisa kayak gini nih. Hai.
Lihat lagi teman-teman ya. Dan untuk kebutuhan energi listrik di sini pakai panel surya teman-teman. Tadi di sana ada tempat baterainya. Oh, ini panel suryanya ada di sini di lounge. Nah, ini aktivitas di Desa Laguna, teman-teman bisa pakai paddleboard seperti ini kalau sore sambil nunggu sunset di tengah laut. Wah, asik banget tuh kayaknya. Namanya mau hapus 80 video nih, harusnya. Oh, siapa namanya? Takut dia ada drone. Enggak kenapa-napa, enggak iniin kamu. Sini. Takut ya teman-teman, ada yang terbangin drone. Enggak ganggu kamu kok. Sini. Tadi kucingnya takut sama drone. Oh iya? Pas di mana? Pas di sini. Oh, kabur. Dia takut. Tapi udah lama banget. Tarik kakinya kan punya dia mau narik mau ngapain? Kagak bisa narik talinya begitu. Tapi kayak sangat menikmati ya. Iya, kayaknya enak deh. Oh, muter ini mau muterin pulau ya? Kita mau main teman-teman. Mau main paddleboard ini. Asik sekali nih kayaknya. Kita dorong dia ke atas. Oke. Ini kan di belakang masih ada ininya deh. Nah, cara naiknya tuh gini. Kita di ini dulu, dikuat ininya dulu. Baru kita agak naik. Nih. Kaki kiri naik dulu. Tahan. Yes. That's perfect. Oke. Nah, ini kita dah. Sekarang lagi nunggu senja. Ini kalau mau kayuhannya agak kenceng, kita harus pasang kuda-kudanya yang bagus dan kayuhnya agak ke dalam. Bagus banget ya. Jernih di sini. Nah, ini kita bisa lihat hutan mangrove di sini, teman-teman. Agak susah belokinnya karena dia pakai ada fin di belakang, jadi harus memaintain untuk tetap di ini, di jalur yang searah.
Indah banget suasananya. Iya. Sunset man. Kita lagi main paddleboard di Desa Laguna. Pas sore-sore seperti ini tuh asik banget buat menikmati senja dari tengah laut seperti ini. Dan hari ini baru belajar paddleboard. Pertamanya agak susah menyeimbangkan diri, tapi kalau teman-teman sudah pernah belajar surfing atau memakai bungee boat, itu akan lebih gampang untuk penyesuaiannya. Dan ya paling butuh sekitar 10 menit untuk familiarisasi. Dan senja di sini cakep banget senjanya seperti ini. Aduh, bahagia banget hari ini. Tenang banget rasanya di tengah sini. Bisa rebahan seperti ini sambil lihat senja di sana. Damai banget, tenang. Asli. Aduh. Nah, cara naiknya seperti ini. Jadi ketika teman-teman udah balance seperti ini, ntar biar dapat backgroundnya sunset ya. Nah, ketika sudah balance seperti ini, tinggal ini ditancepin di sini, bukan ditancepin ya, buat pegangan. Kaki kiri naik dulu, naik dulu. Udah gitu, ini buat tumpuan berdiri. Nah, sampai bener-bener balance teman-teman, baru dikayuh pedalnya. Kalau belum balance, kalian tentukan dulu posisi dan tumpuan masih tetap di pedal ini. Udah gitu, kalau udah balance tinggal dikayuh. Di sini dangkal, mau ke tempat yang dalam. Sepertinya sedang surut di sini. Senja di tengah laut dengan pedal. Asik banget sih. Ini kalian harus coba seumur hidup. Tenang banget rasanya. Pantas Bu Susi itu demen banget pedal boat di tengah laut ya, sambil ngopi gitu. Aduh, ternyata memang begini rasanya. Aduh, terima kasih Bu Susi sudah memberikan inspirasi saya untuk berani mencoba. That's good.
Sunset dong, view-nya dong. Selamat pagi teman-teman dari Desa Laguna di Kepulauan Seribu. Tadi kita pengen lihat sunrise. Katanya di sini sunrise-nya bagus karena hut kita tuh namanya sunrise. Jadi bisa lihat sunrise di sana. Cuma tadi malam tuh hujannya, anginnya kencang banget. Ya, ada sunrise pagi ini. Tapi kemarin sunsetnya juga bagus sekali. Saya pedalboard sampai ke sana jauh banget gitu. Tapi tenang sih. Rin padahal pengen yoga di sini cuma basah. Kita sarapan dulu, hari ini kita mau snorkeling ke beberapa tempat. Mampir ke Pulau Dolphin, ke Pulau Bulat. Dulu tempat aku camping situ teman-teman. Sama teman-teman backpacker zaman dulu lah. Oke, kita mau sarapan ke sana lagi. Udah diumumin tadi bahwa sarapan udah siap. Ini kita sampai di Pulau Dolphin teman-teman. Zaman dulu aku tuh sering banget camping di pulau ini ya. Nah teman-teman, kita lagi jalan-jalan di Pulau Dolphin. Hari ini kita agendanya snorkelingan dan kita mampir ke Pulau Dolphin. Dulu tuh sering banget camping di pulau ini, masih kosong ya. Belum ada dermaganya seperti ini. Dan sekarang sudah ada dermaganya seperti ini dan masih sangat menarik pulaunya. Dan jernih. Dulu tuh sepi banget sini, nggak ada apa-apa. Dulu pernah camping di sini pas malam itu airnya pasang, jadi tenda kita kerendam air kemarin.
Nah, habis snorkelingan, panas-panas, minumnya kelapa muda, teman-teman. Aduh, enak banget ya. Aduh, Pulau Seribu hari ini cerah, alhamdulillah. Setelah tadi pagi itu hujan, badai, hari ini cerah. Nah, habis berenang, mantapnya makan ini cuy. Hidup memang nggak ada pernah salahnya. Yang salah lemak lu bang. Subhanallah. Terima kasih Indomie. Nah, asik banget menikmati suasana pulau seperti ini sambil minum kelapa muda di sini. Seger banget dan airnya alhamdulillah cerah. Airnya bagus jernih hari ini. Aduh, Tuhan. Siapa ya? Kayak ada koral gitu. Mana ya? Parah sekali aku. Masa tadi Pulau Seribu. 1000 pulau, 1000 pesona. Kembali berwisata. Nah, ini kita mau melanjutkan perjalanan snorkeling, teman-teman. Nah, kalau mau camping di sini tuh bisa per orangnya di tarifnya itu 35.000, bisa camping di tempat-tempat seperti itu. Di apa namanya? Sudah dibuatin papan gitu, tinggal gampang. Buat bikin tenda enak. Nah, bisa, kita bawa tenda sendiri. Oh, makanya dibangun itu ya. Jadi orang ini aja harusnya nggak sampai sini kan, biasanya masih ada lahan, iya ada lahan kita berjalan manja. Ada isinya. Itu properti doang ya? Ngapain, Pak? Stretching bang. Andre jago tuh. Andre. Jadi teman-teman sekarang kita lagi ada di Pulau Bira Besar dan lagi pada snorkeling di sini. Anjir Albina. Coba kita lihat di dalam karang seperti apa ya. Mudah-mudahan masih sehat. Ya, kadang harus dibaca-bacain. Ini kita lagi persiapan untuk snorkeling teman-teman di Pulau Bira. Mbak Indi, Pulau Bira ini resortnya masih jalan nggak sih? Oh, masih ada ya?
Ini kita mampir di Pulau Bulat. Dulu pulau ini bagus teman-teman. Dari makanya itu masih bagus gitu. Dulu berapa kali camping di sini juga dan ada beberapa rumah di dalam, kalau nggak salah kayak resort gitu sih. Dan enaknya berenang di sini tuh pantainya tuh agak terlindung ya karena dia ada pemecah ombaknya gitu. Jadi kita berenang di sini aman. Ada pantai. Ini kita lagi di dalam Pulau Bulat teman-teman. Ini tuh pulau pribadi sebenarnya ya. Suasana di dalam Pulau Bulat teman-teman. Kalau kalian mau uji nyali kalian bisa kesini nah. Rumahnya ada reruntuhan gitu. Ini kita mau coba jalan-jalan di keliling pulaunya teman-teman. Ada jalan ke sana, ada jalan ke sana. Rasanya agak-agak gimana gitu ya. Anjir gue merinding cuy. Asli, makin ke dalam makin merinding. Bulu-bulu gue. Anjir enggak deh, enggak. Terima kasih, bye-bye. Dan setelah muter-muter di Pulau Bulat, kami melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Desa Laguna. Tapi sebelum masuk ke Desa Laguna, ternyata nggak jauh dari dermaga tuh ada tempat buat snorkeling teman-teman. Dan tempat ini tuh sengaja dibikin dan ditanamin lagi dengan karang-karang seperti ini. Ya, semoga saja ekosistem laut yang ada di sekitar Desa Laguna ini kembali pulih dan ikan-ikannya juga banyak lagi ya teman-teman. Dan semoga karang-karang ini tumbuh dengan baik ya. Karena untuk tumbuh 1 cm aja itu butuh waktu bertahun-tahun kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang mau snorkeling di laut atau dimanapun, kalian harus tetap jaga ya, jangan sampai menginjak karang atau jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan karang itu patah. Dan di tempat ini itu ada goa seperti ini. Ini tuh sebenarnya celah karang, tapi untuk masuk ke sini kita harus butuh keberanian dan alhamdulillah saya berhasil melewati goa itu, teman-teman. Dan kita check out teman-teman, balik lagi ke Jakarta. Sekarang jam 2, hampir jam 2. Tas dulu dong satu. Siapa kabar dan turun. Dan setelah kemarin gagal mau datang ke Pulau Kelor ini karena faktor cuaca yang tidak mendukung, hari ini alhamdulillah kita dapat langit yang cerah sekali dan cuaca yang sangat terik. Dan sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk eksplor Benteng Martello yang ada di Pulau Kelor ini. Yuk kita jalan-jalan ke dalam pulaunya teman-teman.
halo teman-teman, itu tadi petualanganku jalan-jalan di Kepulauan Seribu di Desa Laguna yang cakep sekali buat teman. Terima kasih sudah nonton videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di petualangan berikutnya. Dadah. Dadah.